Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kedua ini, topik pembelajaran kita adalah etiologi, epizootiologi, pengenalan penyakit, serta tindakan penyakit parasitik pada hewan ruminansia dan unggas. Sub CPMK atau kemampuan yang diharapkan saudara dapatkan setelah mengikuti sesi pembelajaran ini adalah mampu menjelaskan etiologi dan epizootiologi, mengidentifikasi tanda klinis utama, serta menganalisis tindakan penanggulangan penyakit parasitik pada hewan ruminansia dan unggas secara profesional dengan memperhatikan prinsip biosecurity dan kesejahteraan hewan. Sub CPMK ini berkontribusi langsung pada tujuan belajar 1, 2, 3, dan 5 dari CPMK mata kuliah di kontrak perkuliahan kemarin sudah saya sampaikan. Sebagai pengantar, sebelum kita lanjut pada uraian yang lebih luas lagi, penyakit parasitik dari dahulu merupakan masalah utama yang menurunkan produktivitas, artinya ini pada hewan ternak. Apa itu yang diturunkan? Produktivitas daging, susu maupun telur. Kemudian ada dampak ekonomi di sana ketika terjadi penurunan pertambahan bobot badan dan produksi telur maupun susu. Kemudian terjadinya peningkatan morbiditas atau tingkat kesakitan dan mortalitas atau tingkat kematian. Kemudian ada juga peningkatan biaya pengobatan dan perawatan. Dari segi individu hewan itu sendiri, penyakit parasit ini berdampak pada kesehatannya tentunya. Yang pertama, dia akan menurunkan status gizi dan imunitas hewan tersebut. Kemudian, hewan yang menderita penyakit parasit ini akan mudah mengalami infeksi sekunder yang disebabkan oleh agen penyakit lain dari golongan bakteri, virus maupun jamur. Nah, di sini ada dua penyakit parasit yang nanti saudara bisa klik saja di tulisan Cryptosporidium pada materi yang Bapak bagikan maupun di Toxoplasma ini ya. Nanti saudara bisa melihat video seperti apa dua agen penyakit ini dapat bersifat zoonosis. Kemudian pada pembelajaran ini saudara akan diharapkan lebih meningkat pemahamannya akan etiologi, epizootiologi, tanda klinis dan tindakan pengendalian dari penyakit parasit ini yang berperan penting dalam mendukung konsep One Health, kemudian penerapan prinsip biosecurity serta kesejahteraan hewannya. Di sini saya akan memberikan satu contoh penyakit parasit yang bersifat zoonosis. Ya, ini yang disebabkan oleh agen penyakit Cryptosporidium spp. SPP ini adalah singkatan yang menunjukkan bahwa banyak spesies dari Cryptosporidium ini yang bersifat zoonosis. Yang pertama adalah Cryptosporidium parvum. Ini adalah spesies yang nature-nya secara alami dia umumnya menyerang ruminansia, tapi bisa zoonotik gitu, bisa menyerang ke manusia. Sedangkan Cryptosporidium hominis ini terutama pada manusia. Kemudian Cryptosporidium meleagridis ini menyerang unggas, tetapi juga zoonotik, bisa menyerang manusia. Jadi kita tetap harus hati-hati dalam penanganan hewan, walaupun memang dari segi taksanya begitu ya, unggas itu kan cukup jauh kekerabatannya dengan manusia, tapi tetap saja ada penyakit-penyakit zoonosis yang bersumber dari unggas. Reservoir atau hewan-hewan yang membawa bibit penyakit atau agen penyakit ini
Antaranya adalah pedet atau sapi, kemudian domba, kambing, unggas, dan satwa liar. Rute penularannya melalui fekal atau feses ya, ke saluran cerna melalui mulut. Jadi yang masuk apa? Ookista dari Cryptosporidium spp ini ke dalam mulut. Ookistanya mencemari air minum, makanan, atau tangan karena perilaku kita yang tidak higienis, atau kontak langsung dari hewan yang atau lingkungan yang terkontaminasi, kemudian masuk ke dalam mulut, baik hewan maupun manusia. Dan hebatnya lagi, ini yang menjadi kewaspadaan kita harus tinggi, karena memang dosis infektifnya cukup rendah, hanya butuh 10-30 ooskista ini sudah dapat menimbulkan penyakit. Kemudian kita lihat dari segi ketahanan agen penyakit ini. Ookista ini mampu bertahan pada media yang sudah diklorinasi. Misalkan kolam renang itu kan biasa diberi klorin ya untuk membunuh mikroorganisme yang dapat menularkan penyakit ke manusia begitu. Kalau dosis klorinnya itu biasa saja, konsentrasinya biasa saja, itu Ookista ini masih bertahan hidup. Nah, jadi memang bisa menjadi sumber penularan juga nih kalau renang. Kalau ada orang yang mengalami diare yang disebabkan oleh Cryptosporidium, kemudian dia berenang, Ookistanya ikut keluar dari situ, dari sedikit maaf ini ya, feses yang keluar dari saluran anusnya itu, nah ini juga bisa pindah ke orang lain. Makanya jangan, kalaupun berenang, selain kita yang tidak boleh menderita, juga hati-hati ya, jangan sempat, karena jalurnya adalah oral, mulut, jadi jangan sampai kita menelan air minum ya, terutama ini pencegahannya untuk orang-orang yang suka berenang, jangan sampai kita menelan air kolam ini sebagai walaupun tanpa sengaja ya, masuk ke dalam saluran cerna kita. Kemudian Ookista ini bertahan lama di lingkungan lembab, sedangkan untuk menginaktivasi atau menghilangkan keaktifannya gitu yang efektif ya, ada 3 cara. Yang pertama filtrasi halus, yang kedua dengan UV atau dengan mendidihkan, memanaskan air ya. Kelompok manusia yang berisiko balita, lansia, orang yang berumur 60 tahun ke atas, kemudian pekerja peternakan maupun klinis, termasuk kita di dalamnya. Kemudian manusia-manusia yang menderita imunokompromis, seperti manusia yang atau orang-orang yang menderita penyakit HIV atau AIDS atau AIDS. Gejalanya pada manusia, yang pertama adalah diare berair, kemudian kram perut, mual, demam ringan. Kalau pada manusia yang sistem imunnya masih baik, biasanya gejala-gejala ini akan hilang dalam waktu 1-2 minggu. Walaupun hilang sendiri, tapi tetap tentu saja yang namanya diare, kram perut, mual, demam itu kan tidak nyaman ya. Sehingga manusia tersebut atau orang tersebut yang mengalami gejala seperti itu tetap harus menjalani pengobatan. Sedangkan pada orang atau manusia yang mengalami imunokompromis, artinya sistem imunnya turun, penyakit ini bisa berat dan menetap, tidak bisa self-limited atau sembuh sendiri itu dalam waktu 1-2 minggu, dan bahkan bisa menyerang saluran empedu. Pencegahannya seperti apa? Yang pertama, perhatikan higienis tangan, cuci tangan dengan air bersih, dengan sabun ya, kurang-kurang dengan air bersih kalau memang di tempat cuci tangan kita belum tersedia sabun, sekurang-kurangnya dengan air bersih, dengan membersihkan sampai ke sela-sela jari dan sela-sela kuku. Kemudian lakukan manajemen pengolahan feses, ya, termasuk manajemen hewannya yang baik, sehingga dia tidak menjadi sumber penularan atau bahkan mudah tertular begitu. Kemudian pengolahan airnya juga harus benar, air minum baik untuk hewan maupun manusia. Kalau untuk hewan dipastikan sumber, walaupun tidak dipastikan memang sumbernya tidak tertular oleh Cryptosporidium ini. Hindari berenang ini untuk orang-orang yang yang
menderita penyakit ini atau mengandung bagian penyakit ini, jangan dia berenang, ya, jangan dia berenang. Jangan pula dia menyiapkan makanan selama dia sakit. Bahkan sampai sekitar 2 minggu setelah gejalanya hilang, jangan dia menyiapkan makanan dan jangan pula dia berenang, karena bisa saja karena keteledoran ketika dia menyiapkan makanan menjadi sumber kontaminasi makanan yang dia buatnya itu kepada orang lain. Kemudian lakukan edukasi kepada pekerja maupun peternak tentang penyakit ini. Ini Bapak beri contoh siklus hidup dari Cryptosporidium spp. Yang pertama, terjadinya ingesti ookista. Ya, ookista yang sudah sporulasi itu langsung infektif dia. Jadi tertelan melalui air, makanan maupun tangan tadi ya. Tangan yang terkontaminasi memegang makanan kita makan, maka ikut masuk ookistanya. Kemudian setelah masuk ookista tadi ke dalam usus halus, dia akan mengalami eksistasi dan melepaskan 4 sporozoid. Nah, kemudian dia akan melakukan invasi ke dalam sel-sel mukosa usus dan berdiam di sana di tepi brush border enterosit, ya, sel-sel usus itu membentuk vakuola parasit. Kemudian terjadi perkembangan aseksual, terbentuk skizon atau merogonin tipe 1, kemudian berkembang menjadi merozoid, dan ini menjadi sumber infeksi ulang sel epitel di sebelah-sebelahnya ya. Kemudian terbentuknya skizon tipe 2, dan ini memicu gametogoni, pembentukan gamet jantan dan gamet betina, mikrogamet dan makrogamet. Nah, ini terjadi perkembangbiakan secara seksual, terjadi perkawinan ya, kemudian menghasilkan zigot. Kemudian ookista yang terbentuk itu ada 2 tipe, ada yang dindingnya tebal dan ini dikeluarkan melalui feses, dan ini yang menjadi sumber transmisi lingkungan. Kemudian ada ookista yang dindingnya itu tipis, dan ini menjadi sumber autoinfeksi di dalam usus. Ya, makanya infeksi ini bisa menetap cukup lama di dalam usus karena memang ada autoinfeksi di dalam individu yang sama, terutama pada imunokompromis.